Hai sahabat padukuhan, kembali lagi bersama channel kita yang kali ini mencoba mengangkat kisah awal mula terbentuknya sebuah daerah bernama Dramaga dengan seorang tokoh bernama Demang Jawitara, sosok sentral yang memberi landasan terbentuknya wilayah Dramaga hingga menjadi seperti sekarang ini. Kota Bogor dan sekitarnya di Provinsi Jawa Barat terkenal akan kekayaan sejarah, petilasan, dan peninggalan kerajaan-kerajaan terdahulu beserta tokoh-tokoh yang membesarkannya. Sekitar 8 km dari titik nol Kota Bogor mengarah ke sebelah barat, terletaklah sebuah daerah bernama Dramaga yang berada di seputaran kaki Pegunungan Salak. Gunung Salak sendiri dikenal sebagai salah satu gunung yang kental dengan aura mistis, kisah-kisah mitos, dan peninggalan bersejarahnya. Gunung ini konon menjadi asal muasal peradaban orang Sunda. Dari tulisan Alwanini Rob dan kawan-kawan tentang catatan masa lalu Banten terbitan 1993 halaman 33, di lereng gunung ini pada abad ke-2 Masehi pernah berdiri kerajaan Salakanegara yang diyakini sebagai kerajaan Sunda tertua di Nusantara. Nama Gunung Salak sendiri konon disebut-sebut berasal dari kata Salakanegara. Selain itu, di kaki Gunung Salak atau tepatnya Bogor pernah menjadi lokasi pembangunan istana zaman kerajaan Pakuan Pajajaran. Mitosnya, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun dari tahun 1482 hingga 1521, moksa atau mahiang di area gunung ini saat menghindari kejaran pasukan yang dipimpin putranya, yaitu Raden Kian Santang. Daerah Dramaga sendiri terbentuk dengan meninggalkan catatan sejarah akan hadirnya dua tokoh besar, yaitu Demang Jawitara dan keluarga Van Motman. Perjalanan Dramaga hingga menjadi daerah yang amat sibuk seperti saat ini terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah awal terbentuknya daerah atau distrik Dramaga yang juga menjadi awal mula terbentuknya Kabupaten Bogor dengan dipimpin oleh seorang tokoh bernama Demang Jawitara. Periode kedua, mana Dramaga berubah menjadi jantung administrasi dari salah satu daerah perkebunan terbesar di Jawa Barat dengan masuknya keluarga Van Motman. Dan periode ketiga ketika Dramaga berevolusi menjadi pusat pendidikan dengan dihibahkannya sebagian area eks keluarga Van Motman oleh pemerintah Indonesia untuk dijadikan lembaga pendidikan Institut Pertanian Bogor atau pada saat ini dikenal dengan nama IPB University. Nama Dramaga sendiri tercatat telah ada semenjak awal tahun 1700-an. Hal ini ditenggarai dengan terjadinya letusan hebat Gunung Salak pada tahun 1668 yang disusul kembali 31 tahun kemudian, tepatnya pada malam hari tanggal 4 dan 5 Januari 1699, yang mengakibatkan kehancuran yang masif di wilayah berantara seputar lereng hingga kaki Pegunungan Salak yang merupakan peninggalan keraton-keraton kerajaan Pakuan Pajajaran. Seperti dikutip dari makalah Indonesia's Historical Earthquakes dari Geoscience Australia, letusan yang pertama kali tercatat dalam sejarah modern itu begitu dahsyat dan berlangsung selama kurang lebih 45 menit, memuntahkan batuan-batuan besar vulkanik dan lahar yang mengakibatkan kehancuran ekologi hingga ke Batavia. Seluruh daerah aliran sungai berikut bantarannya, terutama yang berhulu ke Gunung Salak seperti Sungai Ciapus, hancur oleh batuan besar serta aliran lahar, memusnahkan vegetasi yang ada dan tinggal menyisakan lapangan lumpur dan bebatuan yang teramat luas. Seperti dilaporkan oleh J. van der Hees dalam Nederlands Indisch Plakat Boek periode 1602-1811 pada tahun 1886. Setelah kehancuran akibat erupsi ini, muncul nama-nama daerah baru di seputaran kaki Gunung Salak, di antaranya Ciomas yang aliran airnya menguning akibat tercemar kandungan vulkanik belerang sehingga berwarna seperti emas atau emas. Kota Batu yang daerahnya banyak dihujani batuan vulkanik dari erupsi Gunung Salak, serta Laladon yang banyak dilintasi laladuan atau lahar. Kemudian Dramaga di tepian aliran Sungai Ciapus. Nama Dramaga muncul dikarenakan daerah tersebut benar-benar mengalami kehancuran pasca erupsi Gunung Salak, sehingga masyarakat kemudian bahu-membahu mendarmakan raganya
hingga daerah tersebut akhirnya dikenal dengan nama Dramaga sampai saat ini. Selanjutnya diikuti daerah-daerah lain seperti Babakan yang dalam terjemahan dari bahasa Sunda berarti kampung yang baru, sebagai perluasan dari daerah Dramaga dan seterusnya. Dramaga pada masa Hindia Belanda dijuluki dengan Indramago, sebuah distrik dengan pusat kegiatan di seputaran tepi bagian timur Sungai Ciapus atau daerah sekitar Dramaga Locik saat ini. Hal ini ditunjukkan dalam lukisan Johannes Rah pada tahun 1770 yang menggambarkan alun-alun di Indramago atau Dramaga sebagai pusat kegiatan yang berada di tepian Sungai Ciapus dan dilintasi jembatan-jembatan. Lokasi ini pada tahun 1756 disewa selama 50 tahun oleh Demang Jawitara yang kemudian dikuasai oleh Tuan Tanah Van Motman pada abad 19 hingga akhirnya dikuasai kembali oleh pemerintah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Demang Jawitara sendiri merupakan tokoh terkemuka di Dramaga pada masa itu. Demang Jawitara membuka area tepian Sungai Ciapus eks Kerajaan Pakuan Pajajaran yang sudah luluh lantak oleh terjangan erupsi. Demang Jawitara kemudian menjadikan kembali tepian Sungai Ciapus sebelah timur menjadi pusat hunian dan daerah pertanian. Tertulis dalam kutipan jurnal di Cerifur Nederland Sindi, disebutkan bahwa Demang Jawitara digambarkan sebagai manusia setengah dewa karena kemampuannya yang luar biasa. Namun kecintaan beliau terhadap tanah air seringkali berseberangan dengan kepentingan perusahaan Belanda VOC. Sebagai konsekuensinya, Demang Jawitara sempat diasingkan ke Tanjung Harapan Afrika selama 12 tahun. Hingga akhirnya kembali dan menjadi pemimpin distrik Dramaga. Dalam catatan sejarah, memang banyak ditemukan beragam kisah perjuangan para Demang dalam memperjuangkan harga diri bangsanya. Salah satu kisah heroik yang terkenal adalah kisah Demang Lehman, seorang pemimpin sebuah distrik di Kesultanan Banjar yang juga merangkap sebagai seorang panglima perang dalam Perang Banjar. Bertahun-tahun beliau menyulitkan pemerintahan Belanda dengan memimpin perjuangan rakyat hingga merebut benteng Belanda. Namun akhirnya tertangkap karena pengkhianatan kerabatnya. Pemerintah Belanda kemudian menetapkan hukuman gantung pada pejuang yang tak kenal kompromi ini di Martapura. Pejabat-pejabat militer Belanda yang menyaksikan hukuman ini tampak kagum dengan ketabahannya. Beliau menaiki tiang gantungan dengan mata terbuka dan raut wajah yang tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Mirisnya tidak ada satu keluarganya pun yang berani menyaksikan dan menyambut jenazahnya karena saking takutnya mereka dicap sebagai antek pemberontak oleh pihak Belanda. Setelah selesai digantung hingga mati oleh pihak militer Belanda, jenazah Demang Lehman dipenggal kepalanya. Hal ini tak lepas dari ketakutan pihak militer Belanda akan kesaktian beliau, sehingga timbul kekhawatiran jasadnya dapat bangkit kembali setelah dikebumikan. Akhirnya jenazah Demang Lehman dikebumikan tidak utuh, tanpa kepala. Hingga kini keberadaan makam Demang Lehman sendiri tidak diketahui dengan pasti. Sementara kepala beliau dibawa konservatoris Museum Van Valkenkunde dan disimpan di Museum Leiden Belanda. Kembali pada asal mula Dramaga, setelah wilayah sekitar kaki Gunung Salak dirasa aman pada tahun 1745 oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff, wilayah tersebut diputuskan untuk dijadikan tempat hunian kembali dan dilakukan penggabungan beberapa daerah dengan sebutan Regenschaft Kampung Baru atau Regenschaft Wittenzorch yang dipimpin oleh Tanujiwa, seorang keturunan dari kerajaan Pajajaran sebagai pemimpin pertama. Regenschaft Kampung Baru merupakan gabungan 9 buah distrik, yaitu Cisarua, Pondok Gede, Ciawi Ciamas, Cijeruk, Sindang Barang Balubur, Dramaga, dan Kampung Baru itu sendiri, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Demang. Jadi benar pendapat ahli Belandaris yang mengatakan bahwa Kampung Baru adalah De Bakerman atau
tempat kelahiran Kabupaten Bogor. Hal ini seperti ditunjukkan dari kutipan sebuah jurnal yang terjemahannya. Mengenai Dramaga, tidak diragukan lagi adalah merupakan bagian dari Kampung Baru sejak dahulu. Dokumen tanggal 18 Mei 1745 menyebutkan bahwa Jawitara sebagai pemimpinnya dan Umbul Demang Martawangsa sebagai kepala Kampung Baru sejak 5 Desember 1756. Mengenai kediaman Demang Jawitara sendiri, konon berada di sekitar tepi Sungai Ciampus, seperti yang terlihat dalam lukisan Johannes Ras selanjutnya yang diabadikan pada tahun 1772. Tampak dalam lukisan di dekat kediamannya, Demang Jawitara membangun sebuah bangunan replika kapal laut dari bambu dengan 4 buah tiang yang menjulang tinggi dihiasi bendera Belanda. Konon, bangunan replika kapal ini dibangun beliau untuk mengenang pengasingannya oleh pihak VOC ke Tanjung Harapan, Afrika selama 12 tahun. Juga dalam rangka menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Van der Para ke daerah tersebut. Banyak yang menafsirkan bahwa lukisan ini menunjukkan bahwa asal mula nama Dramaga adalah Darmaga atau Dermaga dengan merujuk pada gambar kapal berbendera Belanda dalam lukisan tersebut, yang seakan menampilkan sebuah kapal besar sedang bersandar di dermaga. Namun hal ini telah dibantah oleh sang pelukis dengan menegaskan bahwasanya bangunan perahu yang tampak dalam lukisan hanyalah sebuah replika kapal laut yang dibangun oleh Demang Jawitara. Hal ini dikuatkan pula dalam kutipan ekspedisi dari sebuah jurnal yang terjemahannya sebagai berikut. Minggu, tanggal 16 November kami berangkat ke Sampia atau Ciampea pada jam 5:50 dan melewati Bukit Batu Kapur. Sebelumnya tiba di sebuah jembatan bambu Sungai Cidani atau Cisadane pada jam 6:05. Selanjutnya melalui sungai-sungai kecil yang dikenal dengan nama Kampung Sinawaran atau Sindang Barang, yang merupakan batas antara Buitenzora atau Bogor dan Dramaga dan Cipoas atau Ciampus. Kemudian tiba di Dramaga pada jam 6:50, di mana kami disambut oleh Jawitara. Selama 12 tahun ini dia diasingkan di Tanjung Harapan, Afrika Selatan dengan kapal Maria Jacoba. Ia kembali dan ia memiliki kapal bambu yang dibuatnya sebagai kenang-kenangan. Di depan rumah ada boneka macan sangat besar, di mana kita mendapatkan kukunya sebagai hadiah. Dramaga adalah bagian dari wilayah Buitenzora atau Bogor. Demang memilikinya dengan menyewa. Dramaga berkomitmen untuk tetap di bawah Buitenzora, tetapi sekarang di bawah penguasaan Demang Jawitara yang menyewanya selama 50 tahun. Demikian bunyi jurnal tersebut. Pada tahun 1799 perusahaan VOC dibubarkan, lalu diakuisisi oleh kerajaan Belanda dengan membentuk pemerintahan Hindia Belanda. Meski demikian, hak kepemilikan lahan masih berada di tangan swasta. Namun tidak lama kemudian terjadi ketidakstabilan politik pada masa itu, di mana terjadi perebutan kekuasaan dari pemerintahan kerajaan Belanda ke pemerintahan pendudukan Inggris di bawah Letnan Gubernur Jenderal Raffles. Warga Belanda ada yang kembali ke Belanda, meski sebagian besar masih bertahan di Hindia Belanda. Walaupun rezimnya sudah berbeda, banyak terjadi mutasi kepemilikan lahan, termasuk yang dikuasai oleh pihak pribumi. Dalam hal ini daerah Dramaga yang dikuasai Demang Jawitara. Berakhirlah periode pertama penguasaan Dramaga yang dikuasai Demang Jawitara pada masa pendudukan Inggris ini, yang ditandai kemudian dengan masuknya seorang perwira militer Belanda bernama Gerrit Willem Casimir van Montman yang membeli land Dramaga dari pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1812 dan mengusahakannya serta melakukan ekspansi wilayah Dramaga beserta daerah sekitarnya menjadi ribuan hektar lahan-lahan perkebunan yang teramat luas. Lantas, di manakah dikebumikannya Demang Jawitara sang penguasa pertama Dramaga setelah lengser dari kekuasaannya? Meskipun minim literasi mengenai hal ini, konon ada yang meyakini bahwa makam beliau terletak di area berjarak kurang lebih sekitar 3 km dari tempat tinggal asalnya. Beberapa orang menyebut makam tersebut dengan makam kerabat Mbah Jawi, sebuah makam di tengah kesejukan rimbunnya pepohonan.
Hingga saat ini masih ada orang-orang yang datang berziarah ke makam tersebut, sehingga kondisi makam tampak tetap terpelihara, meskipun tampak terlalu sederhana bagi seorang tokoh besar balik sosok yang membesarkan Dramaga di awal terbentuknya. Apakah sosok Bajau yang dikebumikan ini identik dengan Demang Jawitara atau bukan? Yang jelas, ketokohan beliau tidak akan hilang dalam catatan sejarah sebagai sosok yang menjadi landasan terbentuknya Dramaga hingga kini.